kami untuk di sini semua anak-anak kami. Pagi hari ini kami memujimu menyembah Bapa. Biarlah lewat pujian penyembahan kami dapat menyenangkan hatimu ya Bapa. Segala dosa dan pelanggaran kami buat tidak agar pujian penyembahan kami sempurna ya Bapa. Terima kasih kepada mulai ibadah kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam. Ayo kita angkat pujian kita dari nomor 21. Bapa Engkau sungguh baik. Amin.
dalam segala
Itu yang pertama. Tetapi seringkali kenapa kok kita itu merasa pencobaan kita itu luar biasa? Mungkin saya sendiri juga merasakan. Jadi apa yang menyebabkan kita merasakan pencobaan itu luar biasa? Mungkin kita lebih berfokus pada masalah daripada kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini disebutkan juga bahwa Tuhan Allah setia dan Dia tidak akan membiarkan dicobai melampaui kekuatan. Nah, disebutkan bahwa Tuhan itu kasih pas-pas dengan kekuatan kita. Nah, mungkin lebih kekuatan kita. Nah, kita mungkin bisa berpikir seperti ini. Misalnya kita diberikan pencobaan yang besar, berarti Tuhan menganggap kekuatan kita besar. Kayak yang Spider-Man bilang ya, bahwa kalau kita diberi kekuatan besar, berarti kita diberi tanggung jawab yang besar. Nah, kita bisa berpikir bahwa Tuhan mengizinkan cobaan ini datang begitu besarnya, berarti kita berpikir bahwa kita punya power yang cukup kuat untuk menanggung ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa melihat dari berikut ini bahwa pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Jadi Tuhan tidak berikan kekuatan aja, tapi Tuhan kasih way out ya. Masa Tuhan itu lebih rendah dari GPS ya? GPS yang kalau kita setir mobil atau motor ya, di Google Map kan ada GPS kan. Nah, misalnya kita menemui jalan buntu, kita salah jalan, GPS kan pasti berbicara reroute, mencari jalan yang lain. Tuhan pasti lebih dari itu. Bila kita temu jalan buntu, pasti kita dikasih jalan yang lain untuk bisa meraih impian kita atau cita-cita kita. Yang ketiga ya. Jadi untuk menguatkan satu ayat ini, saya mau ambil dua cerita. Satu cerita dari Paulus. Mari kita buka di 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 17 dan 18. Amin. Amin. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab pemberitaan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami pekerjaan yang lebih segalanya, jauh lebih besar daripada pekerjaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah tetap. Oke, kita stop sampai situ dulu. Kita beralih ke 2 Korintus pasal 11 ayat 23 dan 27 sampai 27. 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ke 27. Kita baca perhatian ya. Saya ayat 23, saudara ayat 24 dan selanjutnya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerit lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku bisa orang Yahudi, setiap hari 40 kurang satu bulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sedikit bahaya bagiku dan bahaya nyamuk, bahaya dari pihak orang Yahudi dan dari pihak orang Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerit lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Jadi kita bisa lihat tadi di 2 Korintus pasal 4, kita coba kembali. 2 Korintus pasal 4 ayat 17 dan 18. Bayangkan sekarang saudara, yang tadi kita baca tadi, penderitaan Paulus begitu rupa ya. Tetapi di periode ini Paulus bisa bicara gimana? Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan kami bagi kemuliaan kekal yang lebih segala-galanya. Penderitaan yang ringan. Bayangkan penderitaan Paulus sama penderitaan kita.
kita kayaknya nggak ada apa-apa, kita ngomongnya di penjara, tapi kita hidupnya masih enak, makan tidur bisa teratur. Kalau kita baca benar-benar ya perjalanannya, wah luar biasa itu. Nah, tapi Paulus kok bisa ngomong gini ya? Aku sering nggak bisa berpikir gitu, kok bisa penderitaan ringan gitu? Aku aja yang kayak gini kayaknya berat. Nah, aku mesti lihat di ayat 18-nya, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan tidak kelihatan. Apa rahasia Paulus? Harus tetap fokus kepada Tuhan, bukan pada masalah. Nah, untuk menutup sharing firman ini, saya mau bercerita suatu kisah yang mungkin bisa memberikan pandangan yang lain tentang masalah bagi teman-teman. Saya baca suatu artikel tentang seorang jurnalis Prancis yang bernama Jean-Dominique Coby. Dia itu seorang jurnalis dari remaja sampai besar, dia berkarir di jurnalis ya. Dia sempat bekerja sebagai chief editor di majalah Elle, kalau teman-teman tahu majalah fashion. Dia udah di top levelnya. Akhirnya pada umur 43 dia mengalami penyakit. Waktu nyetir tiba-tiba sakit itu namanya lock-in syndrome. Dia koma selama 20 hari dan waktu bangun dia nggak bisa bergerak sama sekali kecuali dia bisa mengetikkan mata kirinya. Habis itu nggak bisa gerak kan. Nah, tetapi apa yang dia lakukan? Kita merasa berat. Dia tidak menyerah dan dia ngomong dengan ketep ini, dia minta asistennya itu kasih huruf alfabet, dia menulis sebuah buku. Bayangkan asistennya itu kasih A, B sampai Z. Begitu A kalau dia ketik sekali itu ya, dia ketik 2 kali tidak. Dia menulis sebuah buku dengan satu mata kiri. Dan akhirnya selama beberapa tahun dan beberapa jam dia lakukan, dia menulis sebuah buku bernama The Diving Bell and the Butterfly. Dan buku itu menjadi bestseller di seluruh antero Eropa. Dan setelah buku itu terbit 2 hari dia meninggal. Nah, apa yang saya katakan, ceritakan cerita ini, bahwa penderitaan kita ini harusnya tidak ada apa-apa, kita masih sehat, seluruh anggota tubuh kita masih kuat. Bayangkan orang yang namanya Jean-Dominique Coby itu yang tidak bisa apa-apa, hanya bisa mengetikkan mata kiri, dia bisa berkarya membuat suatu buku yang sebuah bestseller. Mungkin pagi ini bisa mencerahkan inspirasi teman-teman. Itu aja, teman-teman mau menyaksikan, saya ceritakan beberapa mungkin. Ya, shalom. Belajar, percobaan biasa. Ya, coba kita flashback kehidupan kita, saudara. Cobaan apa yang nggak bisa kita hadapi? Kayaknya semuanya bulan. Kayaknya semua selesai. Ya, bersama Tuhan Yesus pasti semua bisa. Dalam Filipi 4 ayat 13, saudara segala perkara dapat ditanggung dengan Dia memberi kepada semuanya bisa. Amin. Amin. Jadi, saudara, apa yang kita hadapi, saudara, nggak usah dibuat terlibat. Amin. Nggak usah dibuat terlibat, saudara. Ya, ada perkataan Gus Dur kalau nggak salah ya. Kalau ada masalahmu yang bisa diselesaikan, ngapain kau pikirkan bisa diselesaikan? Kalau ada masalahmu nggak bisa kau selesaikan, ngapain kau pikirkan? Sampai stres kau nggak bisa kau selesaikan. Jadi kau enjoy hidup ini, amen. Nikmati hidup ini, amen. Saudara, yang bisa saya ambil dari perkataan Gus Dur itu, ya. Nikmati hidup ini. Kalau kita tahu pencobaan itu bisa kita hadapi, apa yang kita lakukan? Kalau kita tahu siapa yang di belakang kita, siapa backing kita, apa yang kita dapat? Amen. Kalau kita tahu kematian adalah keuntungan, ya, firman Tuhan berkata, aku mau kita di mana? Ya, bukan itu salah satu keuntungan. Yang pula ada yang menunggu nanti. Kan ada? Tunggu dipanggil. Itu saudara. Tadi dikatakan saudara, ayat 12-nya di 1 Korintus 10 ayat 12, mari kita baca. Amen. Kita baca bersama-sama.
3, 2, 1. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya tidak jatuh. Kalau kita sudah merasa teguh saudara, oh aku sudah punya iman, sudah punya ini ya. Ingat, mau kita di dalam Tuhan, mau kita di luar Tuhan, cobaan datang, kawan. Ya. Jadi mau di dalam Tuhan, mau di luar Tuhan, ya tetap andalkan Tuhan. Jangan sampai kita jatuh. Amen. Sampai kita jatuh. Kita tahu backing kita adalah Tuhan, tapi jangan jadi kita sepele dengan dosa ini, dosa itu, dan kita jadi sepele. Aku sudah berhenti, sudah ini, dan lain segala macam. Amen. Dan kita sepele. Contohnya saudara, aku tidak kuat, sudah berhenti, sudah bisa berhenti narkoba, contohnya seperti itu. Jangan kita sepelekan dosa itu. Ya, nanti tiba-tiba datang yang masalah datang ini, datang lagi bandar itu kan. Tapi kita harus tetap, kalau kita merasa tubuh kita harus tetap taat terus. Ada cobaan, ada kabar buruk, ada kabar baik, tetap stabil. Ya, kita sama-sama belajar, amin. Tetap stabil. Bagaimana sih caranya supaya kita tetap sukacita walaupun di dalam cobaan? Ada kabar seperti ini, mengamuk perampokan ini segala macam. Ya. Bagaimana caranya tetap sukacita? Tadi kita sudah baca di 2 Korintus itu, saudara luar biasa. Dari di 2 Korintus itu, bagaimana penderitaan yang dialami kita masih jauh ke level itu, ya kan? Tapi apa yang dirasakan? Dia tetap joy, dia tetap sukacita. Amen. Ya. Kenapa? Karena itulah kesukaannya. Bukan penderitaannya, bukan harus menderita kesukaannya, tetapi dia melakukannya dengan pekerjaannya itu dengan dia sukacita. Dia datang pun cobaannya. Ya, masalah cobaan saudara, saya kalau cobaan saya teringat sama si Ayub. Ya, bisa Ayub. Kalau kita baca di Ayub itu pasal pertama ayat 1, ada seorang Ayub ya, seorang Ayub di tanah Uz. Dia seorang saleh. Baik dia pun diizinkan cobaan terjadi dalam hidupnya. Tapi saudara, dalam semua cobaan yang dia alami, dia tidak mencela Tuhan, tapi dia memuliakan Tuhan. Dia memuliakan Tuhan. Nah, coba kita flashback kehidupan kita saudara. Ketika datang cobaan, masih mampukah kita berkata, Tuhan serahkan semua kepada Tuhan. Berserah sama Tuhan. Aku punya Engkau. Atau apa yang kita lakukan ketika ada masalah? Jangan sama aja kayak sembarangan. Ya, tiba ada masalah, ada angin tak bagus. Ayo kita sama-sama berjuang. Amin. Kita harus menjadi orang-orang yang bahagia, yang sukacita, mau di dalam pencobaan. Bukankah kita mempunyai suatu lagu, pencobaan menguatkan imanku. Nah, kalau kita sudah tahu, ada lagi lagunya Tuhan, lagunya Pelangi Setelah Hujan ya, akan indah pada waktunya. Nah, saudara, itu tadi ayat 12 ayat 13 berkata demikian, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepada jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Adanya Tuhan itu. Kadang-kadang saudara saya mau berpikir gitu, ini Tuhan kasih cobaan, tapi nanti selesai masalah ini. Jadi nama yang sampai stres kan memikirkan masalah ini, sampai pening-pening kan. Ada macam keluarga. Makanya saya rasa pas kena tangkap nih, ya 80% yakin tadi, 80% pas kena tangkap nih, ini menjepit kali sama Tuhan sebenarnya. Ya.
Ada yang nggak mencuri sama Tuhan pas nak Tuhan? Ya? Bohong namanya kalau mencuri. Ya? 80% ya, mungkin adalah 1-2-3 orang kita nggak tahu. Mencuri kali sama Tuhan. Lalu kita berkata, kita lemahkan diri kita. Tuhan aku tak mampu, Tuhan aku tak gini, Tuhan. Ya? Nah sekarang setelah kita ada, kita jalan di saudara, ya, apa yang kita dapat dalam semua yang diizinkan Tuhan percaya dalam hidup kita. Banyak pelajaran yang kita ambil. Mampu nggak? Mampu. Kalau ini kembali, ya. Mampu, engkau kuat, engkau bisa. Amin. Amin. Pada diri saat ada cobaan, godaan, ya, katakan pada diri aku kuat bersama Tuhan Yesus. Amin. Ya, engkau bukan orang lemah, engkau bukan orang hina. Ya. Engkau kuat, engkau anak raja. Ingat status kita, anak raja. Anak raja harus kuat. Amin. Ya, katakan kiri kanan engkau harus kuat. Kita harus kuat nih. Anak raja nggak boleh lemah. Ada sedikit masalah, ya masuk status galau, kan? Nah, ini kali hidup ini, yang baca aja pun pening, ya kan? Sudah hentikan galau-galau. Kita bukan anak galau, tetapi kita anak-anak terang, kan? Amin. Ada cobaan, puji Tuhan, bersama Yesus bisa melewati. Amin. Ada lagi datang cobaan dalam nama Tuhan Yesus, aku pasti bisa. Datang lagi belum selesai cobaan yang ini, ya. Pencobaan menguatkan imanmu. Katakan diri, kuatkan dirimu dan ketahui Tuhan itu. Tetapi jangan sampai kita berkata aku tak bisa, aku tak mampu. Enggak, itu pikiran dengan sibulis yang ada di dalam diri. Itu intimidasi. Tapi umur sudah sekian, aku sudah tua, nggak ada lagi harapan aku sukses itu. Enggak. Banyak orang di masa tuanya yang sukses juga. Tapi yang sudah sakit-sakitan ini nggak ada harapan lagi. Enggak, di dalam Tuhan ada pengharapan. Amin. Tapi aku nggak punya modal, keluarga aku seperti ini, lepas, nggak ada apa-apa. Apa yang mau buat ini? Ingat Roma Roma tadi malam. Roma 8, apa yang dibilang Silaka itu ya? Roma 8 ayat 28, ya, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Mendatangkan kebaikan. Tuhan mendatangkan segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan. Jadi apa lagi? Kita harus happy. Amin. Nikmati hidupmu. Jangan jadi anak galau, tapi jadi anak happy. Amin. Amin. Bukan happy yang didubil. Ya. Saudara, terus yang selanjutnya ayatnya yang ke-14 berkata demikian, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Banyak sekali saudara di situ datang godaan, cobaan, kemana lagi? Sudah itu, ya, buka usaha lah Simaruluk, ya kan? Simaruluk buka usaha sampai situ nih, ya. Buka usaha lah orang yang berdua. Ya. Sudah terserah buka usaha, tak apa jualan dia, ya. Mana dia kemana? Udah, itu minta lah pelaris, ya. Minta pelaris sama kalian. Ya. Ada pelaris lain, pelaris. Minta sama Tuhan pelaris, amin. Ada cobaan, ada godaan dan lain sebagainya. Jangan pergi ke hal-hal yang
Enggak bisa kau. Hebat kau. Tak ada yang lemah di antara kita, men. Kita harus kuat. Apalagi kalau kita sudah bersama-sama bergandengan tangan. Lalu siapa yang dapat melawan kita? Lalu lagi di Romawi itu ingat bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan kepada kita. Amin. Bisa saya tambahkan tadi yang pertama, hati-hati jangan sampai jatuh dan pilih dengan dosa-dosa. Lalu yang kedua, apa yang kau takuti? Apa yang kau tak mampu? Kau mampu dengan itu, kau bisa kau hidup, kau luar biasa. Jangan kau katakan kepada dirimu aku tak bisa. Engkau bisa, buktikan kau bisa. Tadi kita sudah buat ilustrasinya ketika kau masuk penjara, ya mungkin kau berdoa aku tak mampu Tuhan, tolonglah aku, bebaskanlah aku. Kalau aku bebas kayak gini, aku kayak gini, pusing, bukan kau. Ya, kosong kalau nggak bebas begini, tak, saya masuk lagi. Soalnya pengalaman juga begitu, ya kan? Dan ketika kita ngomong kita nggak mampu, Tuhan mampukan kita. Amin. Yang ketiga, pergi kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Lalu, percobaan yang ringan mas ya? Percobaan yang biasa ya? Baik. Ya saudara-saudara, sama para saudara. Nah, ketika seorang manusia itu hidup di dunia, dia pasti tahu bahwa akan ada cobaan. Begitu juga dengan kita saat ini. Dalam kehidupan tidak serta pelajaran kita itu terus masih banyak rintangan dan tantangan yang kita hadapi. Itulah cobaan. Kalau orang tak ada cobaan, ya seperti saudara kata, ya dengan mati tidak ada cobaan lagi. Kalau kita hidup itu ada cobaan. Nah, cobaan itu boleh berasal dari orang lain atau dari diri kita sendiri. Terkadang setiap keputusan yang kita ambil, yang kita pikirkan, agar itu yang buat kita jatuh. Itu pun satu cobaan juga. Tetapi dalam hal ini kita percaya, ketika saat kita menghadapi satu cobaan, kita tahu. Maka kita pernah buat lagu juga, saudara kita ciptakan lagu percobaan yang membuat hati mati. Amin. Amin. Nah, jadi saudara-saudara, kalau dalam menghadapi cobaan, ingat bahwa kita mampu untuk melewati semuanya. Karena seperti dalam firman itu dikatakan bahwa Tuhan tidak memberi cobaan itu melampaui kekuatan kita dan kemampuan kita. Tuhan akan selalu menopang kita. Di sini saya tertarik dengan kisah Yusuf. Yusuf, dia tidak pernah tahu akan apa terjadi ke depannya. Ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya sampai ke Mesir sana, maka di sana banyak cobaan-cobaan yang dialami. Yang mana digabung dengan seluruh itu ya. Seandainya kalau kita saat ini kita sudah jatuh ke dalam. Tapi Yusuf dia tetap bertahan di mata Tuhan. Memang dia tidak bersalah. Akhirnya rekayasa yang terjadi dari istri Potifar, kalau dia masuk ke perusahaan, akhirnya dipenjarakan. Apa Yusuf dulu? Tidak dulu. Dia tetap menerima semuanya. Karena dia percaya ada rancangan yang Tuhan siapkan buat dia. Ada rancangan Tuhan yang bekerja dalam hidup dia. Kita tahu bahwa Yusuf itu adalah anak dari Yakub, di mana Tuhan pernah berfirman kepada Abraham bahwa dia akan memberikan keturunannya menjadi sebuah bangsa yang besar. Ada rancangan Tuhan pernikahan di sini. Nah, di sana Yusuf dipersiapkan oleh Tuhan untuk menyokong anak-anak Yakub, anak Israel itu ketika saat musim kelaparan agar tetap masuk di peran mereka. Dan kita tahu begitu pas di tahun kelimpahan itu karena semua kita kelaparan dan saudara-saudara yang berjalan di Indonesia dan
di sekolah terjadilah perkenalan antara Yusuf dan saudaranya yang mengetahui akhirnya semua anak-anak Yakub beserta Yakub dan semua saudara-saudaranya dibawa ke Mesir ke tanah Mesir. Dan kita tahu bangsa Israel itu tambah banyak belum dia menjadi bangsa yang besar itu mulai dari Mesir sana. Karena Tuhan telah berjanji bahwa dia akan mengembalikan mereka kepada tanah perjanjian di Kanaan. Akhirnya Tuhan memakai Musa untuk menuntut bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan dan menjadi sebuah bangsa yang bangsa Israel. Begitu berat cobaan yang musuh aman. Tetapi dia tidak pernah menyerah. Ada rancangan Tuhan. Dan turut bekerja. Dan kita tahu Tuhan yang Maha Pengasih. Mungkin kita saat ini kita masih kita jatuh dalam pencobaan. Kita tidak pernah tahu apa rancangan Tuhan dari untuk kita. Dan kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Jika tidak kelihatan, kita tetap percaya pada Tuhan. Bahwa ada rancangan indah, ada masa depan yang selalu menanti kita di bawah sana. Percaya sama Tuhan. Kita tidak pernah menyerah. Amin. Amin. Oleh itu percobaan hidup kita alami banyak hal. Dan kita percaya percobaan itu menguatkan iman kita dan selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Haleluya. Satu lagi kita berdoa. Oh ya, salam. Salam. Ya teman-teman, seperti biasa saya akan membuka untuk yang bawa ujian dan di rumah kami ikut. Ya, saya akan membawa firman untuk hari yang berikut. Saya akan sini tengah. Amin. Yang bawa ujian sambil lenggelam. Ya, saya kembali kepada saya akan sini tengah. Shalom semuanya. Shalom. Kita di dalam segala pencobaan. Amin. Sebelum kita menutup kepada kita akan pujian bagi Tuhan dari nomor 112. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari kita puji dari awal.
saatnya kami Bapa mau mengakhiri ibadah kami Bapa. Biarlah segala pujian dan berkat kami Bapa berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kami dengan kami hari ini Bapa, agar kami semakin bertekun di dalam Engkau Tuhan. Nah, segala pencobaan-pencobaan yang ada namun kami bisa melaluinya berdoa bersama ya Allah. Terima kasih Bapak, Engkau selalu ada bersama kami untuk melawan segala pencobaan yang kami alami. Terima kasih Bapak. Juga berdoa untuk setiap keluarga kami Bapak. Biarlah kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama mereka Tuhan. Engkau berikan kesehatan kepada mereka dan cukupkan segala kebutuhannya ya Allah. Saudara-saudara kami yang mana pada saat ini Tuhan yang sedang sakit Bapak, kami serahkan ke dalam tangan ya Bapak. Biarlah tangan penasihat Bapak yang menyembuhkan saudara-saudara kami Bapak. Kami percaya Bapak di dalam nama ada kesembuhan. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kami yang selalu sabar dan setia mengajari kami di tempat ini ya Bapak. Engkau berkati Bapak rumahnya, Engkau berkati anaknya Bapak, Engkau berkati di setiap pekerjaan mereka, terlebih-lebih Bapak ladang pelayan Bapak. Engkau berkati Bapak, biar lebih banyak lagi jiwa-jiwa keselamatan Bapak. Terima kasih Bapak. Dan di sini ada berkat yang kami terima Bapak. Engkau berkati Bapak, yang memberkati kami. Begitu juga kami Bapak yang menikmati berkat Bapak. Biarlah menjadi kesehatan dan kekuatan yang baru dalam tubuh kami. Lebih-lebih Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Bila doa kami di pagi hari ini dan kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Ya, teman-teman, duduk di tempat dulu. Biasa.